Selamat malam semuanya, ya ini After edisi 15 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan dengan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Talk edisi kemarin, edisi terakhir ya. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG ya. Pada perdagangan terakhir ya, kemarin turun ya. Kita lihat di sini ada gagal melewati resist 7.239 atau 7.230-an ini. Sekarang IHSG mengarah kembali turun. Ya, ini mengindikasikan potensi untuk konsolidasi terlebih dahulu ya. Konsolidasi ini proses untuk wave turun tentunya. Jadi nanti mungkin akan ada pergerakan sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Di proses menuju wave C ini akan ada konsolidasi terlebih dahulu di rentang 7.000 sampai dengan 7.200 ini ya. Jadi akan ada konsolidasi. Oke, kita masuk ke pembahasan saham ya. Pertama, tolong analisa STRK untuk swing trade TP1, 2 sama SL-nya di berapa? Terima kasih, semoga Pak YF dikasih kesehatan, amin. Kita lihat STRK. Oke. Secara teknikal sekarang ini naik ya, swing naiknya masih berjalan. Ya, baru saja naik ke atas level aman trading ya, di atas 70. Jadi untuk trading menurut saya ini oke, bisa ya. Dengan TP terdekat di 75. Ya, ini ada shadow di sini, kemudian ekstensinya ada di 85. Apabila Anda masuk di harga 71 atau 70, stop loss di bawah 68. Seperti itu. Tolong bahas saham Suri untuk swing trade. TP1, 2 dan SL-nya di berapa? Terima kasih, semoga diberkahkan selalu. Amin. SURI. Oke. Hampir mirip-mirip ya, bersama dengan tadi saham sebelumnya. Baru saja naik ke atas 70 ya. Bisa untuk trading dengan TP di 73 ya, tetapi 73 atau 75 dengan ekstensi selanjutnya cukup jauh ya di 89 ya. Idealnya memang ini harus naik dulu di atas 71 ya. Kenapa? Agar ada konfirmasi dulu. Mengingat ini masih tepat di 70 ya, agak rawan juga. Harus tutup di atas 71 menurut saya dengan stop loss di bawah 67. Nanti TP-nya bisa di atas 75 sampai dengan 89 ini. Oke. BRMS untuk trading baiknya masuk di berapa serta TP dan SL-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat. BRMS sepertinya sudah naik ya, sudah terlambat ya untuk saat ini, sudah terlalu tinggi maksudnya. Kalau kita bicara TP sudah tercapai semua ya. Kemarin kita trading juga di saham ini. Kalau mau masuk sekarang sudah terlambat ya. Jadi idealnya masuk di 390-an, 400 ini tanggal 4 ya, di private trading room. Jadi kalau harga sekarang ini resikonya sudah terlalu tinggi ya secara teknikal. Walaupun resiko itu bisa dibatasin tapi tidak menarik lagi gitu ya. Itu 14% secara potensi penurunan karena dia bergerak biasanya turun ke EMA60 ya. EMA60 ini time frame H4. Jadi kalau mau masuk saran saya sih nunggu turun dulu ya. Turun dulu karena kalau sekarang ini risikonya sudah terlalu tinggi ya. Jauh sekali ya. Bahkan ini sekarang ini kalau kita bicara kenaikan yang sudah terjadi ya, dari rekomendasi kami ini sudah naik puluhan persen ya. Sempat naik 27, sekarang ini total masih 23%. Jadi sudah terlalu tinggi untuk dibeli menurut saya, seperti itu. Baik, mohon bahas WIFI untuk trend following. Bagusnya untuk masuk di area harga berapa? TPSL-nya juga mohon dibahas Pak Yef, terima kasih. Jadi kalau kita mau trend following sebenarnya bisa kita menentukan area akumulasi, tetapi untuk stop loss itu juga berdasarkan tidak bisa dibatasi secara angka ya, tapi lebih kepada kondisi ketika tren itu berubah gitu ya. Nah saat ini kalau kita bicara tren jangka menengah,
tentunya saham ini sudah naik ya. Jadi kalau kita masuk di harga sekarang, risiko terhadap tren ROT-nya itu kita menggunakan patokan EMA sebagai tren indikator itu 46%. Jadi kalau saya boleh menyarankan cari yang lain aja gitu ya. Jadi kalau mau masuk di saham ini trading swing trade malah bisa ya, karena swing trade lebih ketat. Tetapi kalau kita trend following itu kan kita keluar karena trennya berubah ya toh? Nah sedangkan kalau Anda beli di harga sekarang katakanlah, kemudian saham ini turun ke 1400 atau misalkan ke 1080, ini masih uptrend. Jadi Anda nggak bisa keluar, dan secara otomatis kalau Anda beli di sini ya floating loss-nya besar banget. Oh gitu ya. Jadi cara kita melihat seperti itu. Kalau trend following nggak sama dengan swing trading. Jadi swing trading pakai time frame-nya jangka pendek, K4 atau paling gede ya daily gitu ya. Tapi kalau kita trend following ya jangka menengah, ya kita harus melihatnya dengan jangka menengah. Risikonya segini besar, resiko terhadap tren. Jadi perubahan trennya ini 46%, downside-nya ya nggak menarik gitu ya. Jadi kalau mau masuk tunggu turun dikasih apa enggak ya, di 1400 ini bisa-bisa aja karena ini konsolidasi juga. Oke, begitu ya. Jadi ada yang kita perlu sampaikan ya, misalkan Anda tanya trading plan TPSL, tapi kalau misalkan saham tersebut memang tidak memungkinkan ya kita akan bicara sesuai dengan apa ya. Nanti kalau kita kasih TP dan SL nanti bisa salah soalnya. Ya, kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan. Sebagai advisor tugas kami adalah memberikan saran, oh ini tuh oke untuk diambil dan tidak oke untuk diambil. Kenapa? Karena risikonya sekian, potensi kenaikannya sekian, gitu. Tugas kami seperti itu ya. Jadi kalau Anda tanya TP dan SL, Anda mungkin belum tentu mendapatkan jawaban TP dan SL-nya, tetapi kita akan memberikan advice, oh saham ini ya idealnya tunggu dulu di bawah sana gitu misalkan. Gitu ya, semoga dapat dipahami. Oke, tolong analisa Bumi untuk swing trading entry SL TP1 2-nya. Terima kasih Pak Yaf, sehat selalu. Ini juga sudah naik ya sepertinya. Udah terlambat ini masuknya. Nah ini juga udah naik ya. Terakhir kita masuk Bumi juga hampir sama dengan BRMS sepertinya ya, di 120-an. Tanggal berapa ini? Tanggal 27 Mei malah ya. Di sini ya. Nah di sini nih 27 Mei itu di sini ya. Nah di area-area ini ya, ini. Ya kan? Nih ya, nih 27 Mei. Dan TP-nya sekarang sudah tercapai semua 136. Kemarin bahkan ke 140, sekarang relatif berada di TP2 ya, area TP2 gitu. Jadi kalau mau masuk idealnya buy on weakness di 128 ya, nunggu di TP1 ya, dia retest dulu baru nanti kita lihat ya. Gitu. Kalau sekarang sudah ketinggian. Setinggi apa? Karena risiko swing trading itu tidak boleh lebih 5%, ya ini sudah hampir risikonya ini sudah 10% lebih kalau dia turun balik ke bawah sini ya. Gitu. Oke. Lanjut. Tolong analisa JPFA untuk trading. Saya ada barang di 16.15. Apakah trennya naik apa turun saat ini? Tanya tren ya. Turun. Ya. Nggak perlu saya ngomong, ini tren lainnya turun, moving average turun ya. Gitu. Oke, trennya turun. Oke. Selamat pagi Pak Yev, mohon bahas keras untuk saat ini sebaiknya entry TPSL-nya di angka berapa? Terima kasih, semoga Pak Yev dan keluarga diberi kesehatan berlimpah. Amin. Terima kasih doanya, doa yang baik selalu kembali. Doakan. Kerak atau steel? Oke, naiknya signifikan sekali ya. Ini salah satu saham yang kelewat ya. Di private trading kemarin sudah kita sudah perhatikan dan kita sudah siapkan trading plan. Sekali lagi ya, kita tidak bisa menyetop untuk saham ini, tunggu mau beli nih gitu kan, nggak bisa ya. Tunggu saya mau kasih rekomendasi ke member nih, nah kan nggak bisa gitu ya. Jadi tidak semua saham bisa kita sampaikan atau kita rekomendasikan kalau sahamnya sudah naik jauh lebih cepat daripada perkiraan. Nah, ini saham ini cukup cepat karena kita perkirakan ini kan konsolidasi dan ketika breakout ya, ini yang sangat kita sayangkan ya, dalam satu sesi dia langsung hajar
20%. Ya toh. Ini ya. Sedikit kasih gambaran susahnya jadi advisor itu seperti itu. Kita sudah kita pantau berbulan-bulan, berminggu-minggu ya untuk kita rekomendasikan ketika dia breakout. Ternyata ketika breakout kita kalah cepat ya dengan market. Ya, itu adalah realitanya seperti itu. Jadi tidak semua yang kita sudah pantau, kita sudah amati, kita sudah buat trading plan-nya, bahkan kita sudah siap eksekusi pun ada yang banyak sekali yang kelewat. Ya. Jadi ya tidak semua kita bisa dapatkan. Ya, semoga besok kita ada gantinya. Nah, ini saham ini masih bisa naik ya sebenarnya. Cukup tinggi karena saham ini juga secara karakteristik ketika dia breakout ya, breakoutnya ini cukup keras gitu ya. Kerasnya itu seperti apa? Volumenya meledak, upside-nya besar. Kita berkaca pada tahun-tahun pandemi ya. Ini juga kita tradingkan di private trading juga waktu itu. Ini rally ya. Gitu. Rally-nya cukup keras juga, cukup tinggi. Kalau kita lihat dari sini secara historical dia bisa lewat 0,2 ya. 0,2 ini masih belum kena ya, sekitar 260 itu TP-nya ya. Jadi kalau mau beli sekarang ya udah tinggi sekali gitu ya, nggak masuk lagi untuk hitungan kami gitu. 370 mungkin di 400 pun bisa ini dalam jangka menengah pendek menengah ya gitu. Jadi tanyanya apa, sorry, TP kalau beli di harga sekarang kami tidak berani merekomendasikan ya. Stop lossnya agak jauh gitu ya, secara teknikal ini stop lossnya di 162 itu kan berapa persen, waduh nggak mau dong segini ya. Jadi kalau Anda mau masuk paling tidak harus turun dulu ya, agak-agak berat ya, 180 ke bawah gitu ya. Tapi kalau Anda masuk sekarang, Anda mau risiko tuh 24%, monggo. Jadi kita tidak rekomendasikan. TP-nya udah deket ya, terdekat di 260 ini. Ya. Jadi secara risk reward tentu saja sudah tidak menarik lagi. Ya, walaupun ada historical rally, tetapi kan bukan berarti kita beli sekonyong-konyong karena lihat historicalnya bagus. Ya, karena kita harus menghitung resikonya. Kalau resikonya kita terlalu besar buat kita ya kita nggak mungkin rekomendasikan gitu. Wah Pak, saham ini bisa naik 20% tapi resikonya 20% ya nggak berani gitu ya. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang mau disiplin. Kita sendiri bisa ambil ya, kita bisa sendiri ambil, tetapi kan tidak semua orang mau disiplin ya gitu. Yang kita batasin 5% aja kadang-kadang bisa kebablasan 10%, 20% karena ya itu tadi penyakit tidak disiplin. Ya, itulah penyakit umum lah yang sering terjadi ya, terutama yang memang mungkin secara psikologis masih belum matang gitu ya. Kadang-kadang masih lalai ya gitu. Itu nggak boleh ya, trading itu memang pekerjaan yang stres dan juga menuntut kita untuk satset ya. Kalau nggak gitu ya mohon maaf ya, kita bisa digulung gitu ya di situ. Makanya kenapa ya, kalau Anda nggak punya waktu, Anda nggak punya kemampuan untuk bersikap tegas, disiplin, jangan join PTR. Ya. Ini nggak usah ngantri-ngantri, bulsanter aja ya. Karena kalau bulsanter Anda bisa santai, Anda bisa beli, tetapi juga nggak, intensitasnya juga rendah. Ya, itu adalah konsekuensinya. Gitu. Ya ada orang nggak punya waktu, dia punya bisnis, dia punya kerjaan lain. Join PTR ya kemungkinan besar akan susah ya gitu. Sekarang waiting listnya ada berapa sebentar? Nah sekarang waiting listnya ini belum update ya sepertinya. Sekarang membernya ada 107 ya. Ini ada antrian 11 ya. Semoga orang-orang yang antri ini memang udah tahu itu ya gitu, udah siap dengan yang akan terjadi di private trading room gitu ya, tentang waktu yang dibutuhkan ya, kecepatan, disiplinan ya. Jangan cuma lihat kinerja aja. Wah kinerjanya bagus banget TPTR gitu kan, katakanlah, ada yang bilang bagus juga ada ya, hampir 200% gitu ya, tetapi nggak tahu di dalamnya kayak gimana ya. Dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan waktu. So kalau Anda nggak punya waktu, ini adalah solusinya ya, tetapi Anda jangan menuntut intensitas sama dengan private trading room, tentu saja berbeda itu ya. Sedikit edukasi itu sedikit ya gitu ya. Tadi apa keras ya, jadi kalau untuk masuk sekarang terlalu besar risikonya untuk kita ambil. Jadi saran saya
Kalau Anda mau benar-benar masuk, Anda harus benar-benar disiplin. Stop lossnya Anda bisa pasang di 190, tapi itu akan kemungkinan besar bisa ter apa namanya, tereksekusi gitu stop lossnya, karena ini sudah tinggi. Jadi rawan take profit dulu sebelum dia naik. Makanya lebih baik jika dia koreksi dulu. Untuk kita dikasih apa enggak ya kita nggak bisa pastikan itu. Tapi kalau Anda mau risknya lebih kecil lagi ya, Anda harus tunggu dia koreksi dulu gitu ya. Pagi Pak Yep, mohon bahas TPMA untuk invest, berapa harga terbaik untuk masuk, rencana pegang 1 sampai dengan 2 tahun, semoga Pak Yep dan tim sehat selalu, terima kasih. Oke, Transpower. Jadi secara fundamental tentu saja saham ini like invest, tapi ada syaratnya. Ya. Kenapa begitu ya, kita pernah invest di sini juga. Cara growth dia bagus. Ya, dia kan ada apa namanya hubungannya dengan pertambangan ya. Ya, kita harus bicara secara transportasi ya, tentu saja semakin apa namanya baik harga komoditasnya semakin bagus ya harusnya gitu ya. Nah, kita bicara growth dia sangat bagus. Itulah kenapa kalau Anda bertanya ke kita, fundamentalnya ini sebenarnya nggak ada masalah, tapi harga sahamnya ini ngikutin komoditas ya, gitu loh. Jadi ya kita bicara pernah invest di sini ya pernah gitu ya, rekomendasikan pernah ya, kita tunjukkan dulu lah, kita ingat-ingat juga, karena ya nggak semua kita ingat, kita harus lihat dulu. Ya. Jadi kita masukkan ini Desember 2022 ya, di sini nih. Ini dia. Di sini nih. Di Pierce ya. Nah. Nih, 11 Desember. Fundamentalnya saya bilang tadi layak invest ya, tetapi kita harus tahu bahwa ini ada siklusnya. Ya, ini siklusnya seperti ini ya. Nah, sekarang ini siklus yang sedang berjalan adalah siklus turun. Ya, di harga berapa kira-kira siklus turun ini masih akan berlanjut? Menurut saya ini bisa ke 550 ke bawah ya. Gitu. Jadi mungkin akan konsolidasi, tetapi harga bagusnya secara teknikal jangka panjang itu tentu saja adalah support atau baseline dari konsolidasi jangka panjangnya. Ya di mana? Di 550 ke bawah. Gitu ya. Sekarang 585 ya. Jadi Anda mungkin start akumulasinya di bawah 550 ya, 550 ke bawah Anda bisa akumulasi secara bertahap dengan ekspektasi dia bisa Anda dapat di bawah 500 juga bisa. Gitu, dengan fundamental yang tentu saja belum berubah ya, karena tren naiknya ini masih ada, tetapi ini memang cukup signifikan. Nah, ini sempat mencapai puncak di Oktober 2024 ya. Nah, ini kita sempat keluar ya di 700-an. Ya, setelah kita akum di 400 ya, kebetulan dapat di tahun kemudian di apa namanya? Di 700-an. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang ini Anda bisa akumulasi lagi, misalkan angka 700 itu sudah apa namanya tercapai, berarti TP selanjutnya adalah ini di 1000. Kalau harga sekarang ini ke TP itu berapa persen gitu ya, masih sekitar 80%. Ya mungkin saja nanti Pierce akan melakukan reakumulasi jika memang sesuai dengan apa namanya kriteria yang sudah kita tetapkan. Kriterianya seperti apa sih ya, kondisinya harus sesuai. Kondisinya kan 2022 2003 itu adalah puncak-puncaknya komoditas ya. Nah, barulah kita berani masuk ya. Jadi kalau kita bicara harga bagus ya, sekarang ini kita bicara teknikal di support konsolidasi ini di 540 ke bawah Anda bisa dapat akumulasi di situ. Gitu ya. Terkait 1 sampai dengan 2 tahun saya tidak bisa memperkirakan secara detail. Hanya saja selama komoditasnya harganya bagus, menurut saya performance dari TPMA ini juga akan bagus.
Dan siklus yang saya pernah dapatkan selama saya berkarir di market sejak 2012 ke atas, ya, siklus itu berjalan kurang lebih dari 2 sampai dengan 3 tahun paling maksimal. Ya, kita bicara 2012 saat itu kan bumi ya, saham Guru Bakri. Kemudian 2022 kemarin setelah Covid kita lihat saham Indo Tambang, PTBA, ya, gitu. Nah, siklus-siklus batu bara itu perlu diperhatikan. Tapi sekarang ini belum ya. Kalau kita bicara siklus masih sangat jauh sekali. Untuk kita lihat ya, sebentar. Kita harus lihat juga. Jauh dong. Nah, ini ya. Jadi ketika siklusnya sudah seperti ini, ya baru kita berani masuk, ya, gitu. Jadi kalau masih seperti ini, masih sama seperti 2018, 2017 saat itu trade war juga, ya, trade war itu justru akan membuat penurunan seperti ini ya. Nah, ini kan naiknya gara-gara Covid, ya. Nah, kita tinggal tunggu aja seperti ini dulu, ya. Terus sekarang ini kan belum. Kalau sekarang trading only ya, kalau saham-saham batu bara itu kita trading saham bumi, kita trading saham batu bara yang lain, tapi invest belum. Ya, karena menurut saya belum waktunya. Sekali lagi ini menurut saya loh ya, boleh Anda menurut Anda berbeda. Gitu. Malam Pak, mohon bahas saham Inco untuk swing trading sekalian SLTP. Makasih. Sehat selalu. Oke. Untuk Inco sepertinya juga sudah agak tinggi. Tapi masih bisa nih sepertinya ya. Mari kita juga trading ya. Kita masuk juga di Inco kemarin di 3.000, jual di 8.000 ya. Ini udah kita jual kemarin. Sudah kita sell di 3.800 tanggal 4. Tanggal 4 adalah puncak kenaikan dari Inco terdekatnya kemarin ya. Itu. Setelah kita jual kebetulan turun. Nah, sekarang ini turun lagi ya. Nah, berarti kita harus mencari potensi turunnya ini akan ke berapa kalau kita mau buyback. Terdekat ada di 3.340, tetapi saya melihat ini bisa lebih ya. Secara Fibo idealnya di 3.100. Karena di situ 0,3 dan juga ada historical support di situ. Jadi masih tunggu turun lagi. Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam. Mohon analisa saham KKGI untuk trading TP1 TP2 sudah punya di 390 di 11 PV. Oke. Sudah punya di 390 ya. Semoga floating profit. Oke. Berarti floating profit ya. Bagus. Saham ini konsolidasi ya. Dan sekarang ini sudah di area tengah, middle area ya. Di 0,6 malah. Jadi TP1-nya mungkin di harga sekarang ya, TP keduanya di 430 ke atas. Anda bisa jual di situ. Proteksi Anda bisa pasang di 408, cut profit namanya. Begitu. Oke, lanjut. Malam Pak, saham JPFA berapa best price untuk swing trading TP1, TP2-nya? Terima kasih, sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya. Oke. Untuk best price ya, best price. Oke, ini masih turun ya. Semoga ini adalah 1,6 ya, ekstensi dari penurunan swing terakhir. Oke, betul. Ini adalah 1,6. Jadi ini relatif sudah di area yang seharusnya best price untuk swing trade ya, dengan stop loss yang super tipis di 15.35 lah, itu sekitar kurang dari 5 ya, sekitar 2% ya, cukup. Dengan TP
di 1680 ya, satu tick di bawah. TP keduanya di 1735. Jadi di harga saat ini untuk swing relatif sudah bisa. Oke, terima kasih banget, sama-sama Pak. Oke, sudah saya jawab semua ya. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Besok kita akan coba bahas lagi ya. Baik, silahkan dianalisa lagi apa yang saya sampaikan di sini. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Proses lagi ya. Apabila Anda berinvestasi ya, silahkan dianalisa secara mendalam, proyeksikan berapa tahun mendatang. Apabila Anda member, konsultasi advisor akan jauh lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk Yaftalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.